Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sanaji anak-anak. Semoga tetap sehat dan semangat. Pada kesempatan ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi dari yang kemarin sudah Pak Sanaji sampaikan, yaitu kemarin bentuk pangkat. Pertemuan kali ini Pak Sanaji akan membahas materi lengkap nanti dengan contoh dan pembahasannya, dan juga nanti akan Pak Sanaji beri aplikasi soal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada materi yang kedua ini adalah bentuk akar ya. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan bersama video Pak Sanaji. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya di channel Sanaji Aji. Semoga anak-anak selalu tetap sehat dan semangat pada hari ini, dan semoga selalu menjaga kebersihan ya untuk kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji ya dari video yang pertama kemarin, yaitu Pak Sanaji membahas bilangan berpangkat atau bentuk pangkat. Hari ini akan Pak Sanaji lanjutkan dengan materi bentuk akar, kemudian nanti berikutnya bentuk logaritma ya. Masih dalam satu KD yang sama ya. Harapannya anak-anak bisa subscribe dan like ya, kemudian di share pada teman-temannya agar materi pembelajaran atau video pembelajaran Pak Sanaji itu betul-betul bermanfaat. Oke anak-anak, kita lihat materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini materinya adalah bentuk akar. Kemudian kita masuk ke ini pengertian ya. Nah, pengertiannya ini kita amati dulu beberapa bilangan ya. Perhatikan bilangan di bawah ini yang pertama. Ada bilangan akar 2 ini sama dengan 1,414213 kemudian ada akar 3 ya, akar 3 itu sama dengan 1,73205080 dan seterusnya ini kalau diteruskan. Kemudian ada akar 4 itu sama dengan 2, dan akar 9 sama dengan 3. Ini saya kira anak-anak sudah paham sampai ya bentuk seperti ini. Kemudian ini kita lihat ini apa ini, sehingga akar 2 dan akar 3 disebut bentuk akar. Ini akar 2, akar 3 ini disebut bentuk akar. Sedangkan akar 4 dan akar 9 bukan bentuk akar. Jadi bentuk akar ini kalau kita lihat akar 2, akar 3 ya. Anak-anak nanti bisa mengambil pengertian ya, bentuk akar itu apa. Nah, akar 4 sama dengan 2 ini bukan bentuk akar. Akar 9 sama dengan 3 juga bukan bentuk akar. Nah, dari dua bilangan contoh di atas ini maka ya dapat diambil pengertian ya, dari bilangan-bilangan di atas dapat diambil pengertian bahwa bentuk akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif. Nah ini ya, akar 2, akar 3, 2 dan 3 adalah bilangan real positif. Akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Hasilnya merupakan apa ini? Bilangan irasional. Ya. Sedangkan kalau akar 4, akar 9 bukan bentuk akar karena hasilnya merupakan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional apa, irasional apa, saya kira anak-anak sudah tahu ya. Oke, kita lihat berikutnya coba. Nah, ini sifat-sifatnya anak-anak ya. Kita masuk ke sifat. Kita lihat sifat yang pertama ini, sifat bentuk akar yang pertama.
jika ada akar A dikuadratkan sama dengan A. Sifat yang pertama. Ini harus anak-anak pahami ya. Kemudian sifat yang kedua, jika ada akar A dikalikan akar B sama dengan akar A kali B. Ini baca kali ya. Jadi kalau berupa huruf ini bisa diberi tanda titik, bisa diberi tanda kali, bisa tanpa tanda. Ini kalau AB itu artinya jelas A kali B. Nah, sifat yang ketiga, anak-anak kita lihat, kalau yang pertama dikalikan, yang ketiga dibagi ya. Jadi kalau ada akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Nah, ini A per B nya semuanya masuk dalam akar. Kalau ini apa? A kali B masuk dalam A. Kemudian yang keempat, nah ini, jika ada A akar C ditambah B akar C sama dengan apa? A plus B akar C. Nah ini kita amati ini ya. Ini akar-akarnya sejenis anak-anak ya. Jadi ini C, ini C. Nah, jadi yang sini akar C, yang sini akar C. Maka bisa dioperasikan. Nah, nanti kalau di sini C, sini D, maka nggak bisa kita baca D. Jadi ini syaratnya akar-akarnya sejenis. Yang dijumlahkan adalah apanya? Koefisien. Ya, ini koefisien dari akar C. Ya, ini A tambah B dikalikan akar C. Kemudian sifat yang kelima, ini kalau yang keempat ditambah, yang kelima dikurangi ya. Jadi A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B dikalikan akar C. Ini masih bisa diproses karena apa? Bentuk akarnya sama. Kemudian yang keenam, nah ini yang keenam, jika ada A akar C dikalikan B akar D, nah ini koefisiennya dikalikan dulu. Apa? A kali B dikalikan apa? Nah ini akar C kali akar D berarti akar C kali D. Kembali ke sifat yang kedua. Oke. Kemudian sifat yang ketujuh anak-anak, kalau yang keenam itu dikalikan, yang ketujuh adalah dibagi ya. Jadi kalau ada C akar A dibagi D akar B sama dengan C per D. Nah, ini koefisiennya. Baru dikalikan akar apa? A dibagi B. Nah, sehingga tanda akarnya hanya diberi satu sama. Nah, ini adalah sifatnya anak-anak ya. Ini sifat-sifat. Kemudian kita akan melihat ini operasinya ya, operasi bentuk akar. Yang pertama apa? Jika ada A kuat A, akar A, saya ulangi ya. Yang pertama jika ada akar A ditambah akar B dikuadratkan. Hati-hati bacanya ya. Ini kamu tidak boleh membaca akar A ditambah akar B kuadrat. Salah. Nanti seolah-olah yang dikuadratkan hanya akar B. Maka yang betul membacanya itu apa? Akar A ditambah akar B dikuadratkan. Hasilnya apa? Nah ini A ditambah B ditambah 2 akar A B operasinya ya. Nanti anak-anak bisa mengeksplor sendiri ya. Ini kok bisa A ditambah B ditambah 2 akar A B dari mana ya. Ini bisa anak-anak eksplor ke bentuk pangkat ya. Kalau ada dipangkatkan berarti kan perkalian berulang. Nah, ini bisa ditulis juga akar A tambah akar B dikalikan akar A tambah akar B. Nah, nanti diuraikan seperti ini ya. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri. Nah, kemudian kalau dikurangi, anak-anak perhatikan, dikurangi ini yang berbeda di sini. Ini tetap ya. Jadi akar A dikurangi akar B dikuadratkan sama dengan apa? A plus B dikurangi 2 akar B. Ini bedanya di ini ya. Di ini 2 akar AB nya. Kalau di sini plus, ini plus. Kalau di sini min, ini min. Lah kok iso ketemu seperti ini? Anak-anak harus bisa mengeksplor sendiri. Silahkan nanti cari di sumber-sumber yang lain ya. Kemudian yang ketiga ini. Nah ini jika ada
akar A dikurangi akar B dikalikan akar A ditambah akar B, maka ketemunya adalah A min B. Ini sebenarnya bisa dibalik anak-anak ya, karena perkalian itu akan berlaku sifat komutatif. Ini bisa dibalik, yang plus di depan. Misalnya ini ditulis akar A ditambah akar B dikalikan akar A min akar B, hasilnya sama ya. Nanti anak-anak buktikan sendiri, coba dicari ya. Jadi anak-anak punya kewajiban nanti membuktikan dari operasi bentuk akar ini. Kalau bisa ketemu seperti ini nanti dibuktikan. Nah, kemudian ini. Nah, ini jika salah satunya tidak dalam bentuk akar ya. Jadi kalau ada A min akar B dikalikan A plus akar B akan dihasilkan apa? A kuadrat min B. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari apa? Operasi bentuk akar ya, ada 4. Nah, ini harapan Pak Sanaji nanti anak-anak bisa membuktikan ini ya. Dari operasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat bisa dibuktikan ya. Nanti di akhir video ini kan ada anak-anak bisa merefleksi sendiri, merangkum sendiri, menyimpulkan sendiri dari materi yang Pak Sanaji sampaikan. Oke ya. Nah, ini coba kita lihat contoh. Contohnya yang pertama, ini seperti ini anak-anak ya. Jadi kalau ada akar 32 ditambah akar 8 dikurangi akar 50 dikurangi akar 18, nah ini hasilnya seperti ini anak-anak. Jadi anak-anak harus berusaha menyamakan bentuk akarnya ya, agar bisa dioperasikan. Nah ini ternyata ini dikalikan 2 ini ya, ada 2. Jadi 32 itu 16 kali 2. 8 sama dengan 4 kali 2, 50 sama dengan berapa? 25 kali 2, 18, 9 kali 2. Ini harus sama anak-anak ya. Ini harus sama ini. Dan angka pertamanya harus merupakan bilangan apa? Bilangan rasional. Ini kan berarti kan 16, 4, 25, 9 itu kalau diakarkan akan menghasilkan bilangan rasional. Sedangkan 2 tadi apa? 2 terus 3 itu kalau diakarkan akan menghasilkan bilangan apa namanya? Irasional. Nah ini. Nah dari bentuk ini sesuai dengan tadi bentuk operasi, ini kan bisa dipecah anak ya. Akar 16 kali 2 ini bisa ditulis akar 16 kali akar 2. Akar 16 berapa? 4. Di sini. Akar 2 ya akar 2. Kemudian lagi akar 4 kali 2 ini bisa ditulis sesuai dengan sifat atau sesuai dengan operasinya, yaitu apa? Akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Akar 2 boleh. Terus akar 25 kali 2 sesuai dengan sifat bisa ditulis apa? Akar 25 dikali akar 2. Akar 25 berapa? Akar 2 tetap akar 2. Kemudian ini tandanya mengikuti ya, min tetap min plus plus. Akar 9 kali 2 ini bisa ditulis apa tadi? Akar 9 kali akar 2. Akar 9 berapa? Nah, akar 2 ya akar 2. Nah ini sudah sejenis anak-anak ya. Ini bentuk akarnya sudah sejenis. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka kalau sudah sejenis berarti bisa dioperasionalkan. Nah, sehingga 4 tambah 2 kurangi 3 kurangi 5 kurangi 3 masuk di sini. Koefisiennya yang diproses anak-anak ya. Nah, jadi 4 di sini plus 2 ini sama, min 5 masuk min 5, min 3 masuk. Akar 2 nya mengikuti. Jadi kalau akar 2 itu dimisalkan piring, berarti apa? 4 piring ditambah 2 piring dikurangi 5 piring dikurangi 3 piring. Ya ketemunya seperti ini. 4 tambah 2 kurangi 5 kurangi 3 piring. Nah, piringnya itu apa? Nah, untuk mempermudah ya. 4 tambah 2 kan 6.
6 dikurangi 5 kan 1. 1 dikurangi 3 negatif 2. Nah, akar 2-nya mengikuti. Nah, jadi min 2 akar 2. Min 2 akar 2 itu bisa juga dikatakan apa? Min 2 kali akar 2. Jadi ini contoh 1 ya. Jelas ya anak-anak ya. Nah, sifat-sifatnya dicermati, dipahami ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar video Pak Sanaji ya, atau langsung WA Pak Sanaji. Oke, kemudian kita lihat yang contoh 2. Nah ini contoh 2. Kalau ini tadi operasinya apa ini? Jumlah kurang. Sekarang kali ya. Kali kita lihat. Nah ini sama kali tadi kan. 2 kali 3 6. Nah, terus akar 8 kali akar 50 bisa ditulis akar berapa ini? 8 kali 50. Berapa 8 kali 50? 400. Akar 400 berapa? 20. Sehingga tinggal kamu kalikan saja. 6 kali 20 ketemu 120. Mudah ya. Mudah. Oke, kita lihat contoh yang ketiga coba anak-anak ya. Nah ini perkalian ya, jadi perkalian. Akar 2 ditambah akar 3 dikalikan akar 6 ditambah 2. Ini bacanya dikalikan ya, jangan akar 2 tambah akar 3 kali akar 6 plus 2, itu salah ya. Jadi yang betul bacanya akar 2 ditambah akar 3 dikalikan akar 6 ditambah 2. Nah, ketemunya berapa? Nah ini kita kalikan ke sini anak-anak. 2 kali akar 6 ya. Nah, saya ulangi ya. Akar 2 kali akar 6. Akar 2 kali akar 6 ini ditulis di sini. Kemudian akar 2 kali 2 ditulis di sini. Kalau sudah yang pertama dulu yang kita proses ya. Ya, yang pertama diproses semuanya dikalikan pada kelompok kedua ini. Jadi akar 2 kali akar 6. Tulis. Tandanya plus. Akar 2 kali 2. Kemudian yang sesudah yang pertama, sekarang yang kita kalikan akar 3 ya, akar 3 itu apa? Akar 3 kali akar 6 tulis. Kemudian akar 3 kali plus 2, maka ketemu akar 3 kali 2. Jadi proses perkalian seperti ini dimulai dari yang pertama yang anak ya. Jadi yang pertama dikalikan dulu dengan yang kelompok kedua, kemudian yang kedua ini ya. Jadi yang kelompok pertama ini ya, ini kelompok pertama, ini kelompok ke. Jadi yang pertama dulu dikalikan semua dengan ini dan kedua. Terus setelah itu kita ingat sifat ya anak-anak ya. Jadi untuk operasi bilangan berpangkat itu sebagai acuan kita adalah apa? Sifat dan bentuk operasinya. Ini kan tinggal kita kalikan. Akar 2 kali akar 6 sesuai sifat dan akar 2 ke akar 2 kali 2 ya 2 akar 2. Jadi yang real dikatakan depan sebagai koefisien. Kemudian akar 3 kali akar 6 akan ketemu akar 18. Akar 3 kali 2, 2-nya yang ditulis 4, 2 akar 3. Oke. Anak-anak, ini kalau kita lihat, ini berarti tanda akarnya kan tidak sama ya. Nah, kita sederhanakan dulu coba. Nah, ini 12 ini sama dengan kan 4 kali 3 ya. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 ya akar 3. Ini masih tetap 2 akar 2, 18 itu berarti berapa? 9 kali 2. Nah, akar 9 berapa? Jadi 3 asalnya dari akar 9. Akar 2 ya akar 2. Ini aslinya kalau ditulis kan akar 3 kali akar 2. Yang ini akar 4 kali akar 3. Kalau sudah seperti ini anak-anak, kita lihat yang bisa kita operasikan adalah apa? Bentuk akar yang sejenis. Akar 2 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 3. Ini kita lihat dari akar 3 dulu ya. 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. 2 piring tambah 2 piring. Jadi 4 piring kan. Piringnya akar 3. 4 akar. Kemudian 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 berarti kalau yang akar 3 piring berarti akar 2 mangkok gitu ya. 2 mangkok tambah 3 mangkok, nah 5 mangkok. Anak-anak perhatikan,
yang boleh dijumlah atau dikurangi jika bentuk akarnya sejenis. Nah, ini nggak boleh akar 3 tambah akar 2 menjadi akar 5. Terus tambah akar 3 lagi jadi akar 8, itu salah ya. Nah, ini karena akar di sini itu posisinya sebagai koefisien kalau dalam bentuk aljabar. Oke ya anak-anak, ini contoh-contoh dari penerapan sifat-sifat tadi yang sudah dibahas di depan. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, ini merasionalkan penyebut bentuk akar. Yang pertama adalah seperti ini anak-anak. Jika ada A dibagi akar B, syaratnya B tidak sama dengan 0. Bentuk pecahannya. Bentuk pecahan itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebut 0 hasilnya tak utuh atau tidak terdefinisi. Caranya bagaimana? Tinggal kamu kalikan saja akar B berakar B. Akar B ya akar B berakar B. Kalau sini akar C ya akar C berakar C. Ini besarnya pembilang sama dengan penyebut. Nah, ini kalau dibagi kan sifat pecahan itu jika besar pembilang sama dengan penyebut kan 1 kalikan A berakar B kan kembali. Terus prosesnya perkalian pecahan kita ingat ya bahwa pembilang dari pembilang penyebut kali jadi A akar B tulis di sini. Akar B kali akar B berapa? B kan akar B kuadrat atau akar B dikuadratkan kan sama dengan B sesuai dengan sifat. Contohnya anak-anak perhatikan ya, ini ada contoh. Itu 2 dibagi akar 3 sama dengan apa? 2 dibagi akar 3 dikalikan akar 3 dibagi akar 3 ya. Ini 2 kali akar 3 ketemu 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 ketemu 3. Sesuai dengan bentuk yang pertama. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan jangan malu tanya aja ya lewat kolom komentar atau langsung WA Pak Sanji. Oke. Nah, lanjut lagi masih merasionalkan bentuk yang kedua anak-anak ya. Jadi kalau tadi penyebutnya hanya akar B, sekarang A plus minus akar B. Sama, penyebut syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini berarti apa? Dikalikan kawan. Jika di sini plus, maka kawannya min. Jika di sini min, kawannya plus. Ya, harus sama ini. Pembilang penyebutnya harus sama. Ya, jadi ingat aja kalau ini plus, berarti sama persis, tinggal diganti tanda. Jika sini min, sama persis. Ini namanya merasionalkan bentuk akar ini dengan melihat kawan penyebut. Jika plus itu kawannya min, jika min kawannya adalah plus. Oke, kita lihat contoh. Contoh yang pertama seperti ini ya. Jadi ada 2 bagi 4 ditambah akar 5 kan. Kan tinggal kalikan aja kawannya plus min. Jadi dikalikan apa? 4 min akar 5 bagi 4 min akar 5. Seperti biasa anak-anak ya kita kalikan langsung. Sehingga apa? Ini yang dikalikan adalah semua ya. Ini karena 1 kesatuan. 2 kali 4 ketemu 8. 2 kali min akar 5 ketemu min 2 akar 5. Terus yang ini? Nah ini tadi ada sifat kan. Ada sifat jika apa ini ya. Ini ada sifatnya ya. Nah ini jika ini ada A plus B dikalikan A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini ada sifat. Nanti anak-anak bisa mencari ini ya. Khusus ketemu seperti ini nanti anak-anak mengeksplor sendiri ya. Nah ini sehingga ini kalau ada sama ini ya. Ini sama depannya 4 ini 4. Ini plus ini min. Belakangnya akar 5 akar 5. Ini sama sejenis, hanya yang berbeda adalah tandanya. Maka rumusnya apa? Masing-masing dikuadratkan. 4 dikuadratkan akan ketemu 16. Akar 5 dikuadratkan ketemu 5. Tapi tandanya di sini adalah negatif. Nah, ini nanti bisa juga difaktorkan ya anak-anak ya. Dengan perkalian faktor yaitu 4 plus akar 5 kali 4 akar 5. Seperti contoh yang di depan tadi ya. Nanti dilihat lagi. Oke, kalau sudah anak-anak perhatikan ini hasilnya ya.
8 dikurangi 2 akar 5 itu tidak menjadi 6 akar 5, karena ini bentuk akar, yang ini bukan bentuk akar. Seperti ini aja, tulis seperti biasa, tidak boleh menjadi 6 akar 5, itu malah salah. Yang bawah boleh dijalankan jadi apa? 16 kurangi 5 menjadi 11. Oke ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini nanti anak bisa mengeksplor ya, menyimpulkan sendiri, mencari sendiri. Kalau sudah ketemu rumus seperti ini itu ya, nanti anak-anak bisa mencari ya. Kemudian yang contoh kedua, anak-anak perhatikan, ini ada masing-masing bentuk akar ya. Kalau ini kan enggak. Nah ini 2 plus akar 3 dibagi 2 min akar 3. Tapi sebagai acuan perkaliannya penyebut ya anak-anak ya, bukan yang pembilang. Nah ini min kawannya plus ya. Jadi 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3. Terus dikalikan, yaitu dengan cara apa? Seperti biasa, 2 kali 2 terus 2 kali akar 3 2 akar 3. Seperti tadi ya contoh yang depan. Kemudian sekarang yang kita kalikan akar 3 kali 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 akar 9 kan, akar 9 berapa? 3 gitu. Kemudian yang bawah ya sama, ini A min B kali A plus B, nah, maka ketemu A kuadrat min B kuadrat. Rumusnya ya nanti anak-anak cari ya, harus mencari, ini wajib mencari anak-anak ya. Nah sehingga apa? 2 kuadrat itu 4, akar 3 dikuadratkan 3. Ini dibulak-balik sama anak-anak ya, karena perkalian berlaku sifat komutatif. Kalau ini min-nya di depan, plus di belakang. Kalau yang ini plus di depan, min di belakang. Nah ini kalau sudah disanakan ya, yang dijumlahkan dulu yang real dulu supaya ini 4 tambah berapa? 3 kan, ketemu 7. Terus ini sejenis bisa kita jumlahkan, 2 akar 3 tambah 2 akar 3 berarti 4 akar 3. 4 kurangi 3 1 ya sudah, ini dibagi 1 nggak usah di ya. Ini adalah merasionalkan bentuk akar. Kemudian masih ada satu lagi anak-anak ya, masih merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah ini bentuk yang terakhir anak-anak. Jadi kalau ada model seperti ini ya, ini jadi penyebutnya semuanya dalam bentuk akar, baik yang pertama maupun yang kedua sama prinsipnya ya. Jika plus kawannya min gitu kan, jika min kawannya adalah sama. Nanti prosesnya tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi tinggal gampang ini sebagai pertama, ini kan tanda plus min plus sama. Ini hasilnya pasti apa nanti? A dikurangi B ya, coba kita lihat ya. Ini tadi kelihatan sudah ada nih di operasi bentuk akar. Nah ini coba kita lihat anak-anak, ini berarti 5, ini plus berarti kawannya min. Langsung kita kalikan, yang dikalikan 5 tidak hanya akar 7 anak-anak ya, semuanya dikalikan 5. Sehingga 5 akar 7 tulis di sini kan, 5 dikalikan min akar 6 min 5 akar 6. Kalau bilangannya itu semuanya dalam bentuk akar, ini berarti apa ini? Sesuai dengan rumus, nanti cari ya. Kalau ada akar 7 tambah akar 6 dikalikan akar 7 kurang akar 6, ketemunya apa? Akar 7 dikuadratkan ketemu 7 dikurangi apa? Akar 6 dikuadratkan ketemu A. Jadi kan kalau ada akar A kuadrat kan A, kita pakai sifat itu. Nah, sehingga ketemu ini dioperasikan, ini bentuk akarnya berbeda anak-anak ya, nggak boleh digabung ya, nggak boleh, karena biarkan apa adanya. Nah 7 kurangi 6 kan 1, dibagi 1 jadi. Nah contoh yang berikutnya ini min ya, kawannya min plus sama ya. Yang dikalikan 3 tidak hanya akar 3 semua ya, akar 3 kali 3, akar 2 juga kali 3, ketemu kan? Kemudian ini apa? Nah, tinggal kamu kuadratkan, akar 3 kuadrat itu 3, akar 2 kuadrat akar 2 ya. Nah ini bentuk akarnya berbeda juga ini, makanya apa? Ini nggak boleh digabung bersama. Kemudian penyebutnya 3 kurangi 2 kan 3. Gitu anak-anak ya. Pak Sanasi minta tolong ya, dari contoh-contoh ini anak-anak harus mencari sendiri rumus apa yang bisa anak simpulkan dari contoh-contoh Pak Sanji yang ada ini, sehingga kamu jangan
apa namanya, kok iso ya sekondi yo. Nah itu tugas kamu untuk mencari jawaban kamu itu. Nah, kok iso ya, nah, itu harus kamu jawab sendiri. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bejo akan membuat sebuah akuarium yang berbentuk kubus. Nah, kamu harus bisa membayangkan kubus ini koyo ngopo. Kamu harus bisa. Jika akuarium tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 216 liter. Pertanyaannya hitunglah panjang sisi akuarium tersebut dalam satuan sentimeter. Langkah pertama yaitu kita jawab dulu ya. Kita ubah dulu yang diketahui kan volumenya. Volume akuarium adalah 216 liter. Nah, 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga kalau 216 liter itu senilai dengan 216 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ke senti kan 1 trap ya. Nah, karena ini pangkat 3, 1 trap itu berarti dikalikan 1000. Sehingga menjadi apa? 216.000 cm kubik. Nah, kita tahu ya bahwa volume kubus itu ya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, ini merupakan apa ini ya? Ini juga termasuk bentuk pangkat juga ya anak-anak. Bentuk pangkat bisa juga diubah dari bentuk akar. Coba kita lihat. Nah, volume akuariumnya 216.000, tulis S pangkat 3 ini sebagai volumenya. Nah ini ditarik pangkatnya menjadi akar pangkat. Jadi S pangkat 3 kalau ditarik ke bentuk akar menjadi pangkat akar. Ini bacanya gimana anak-anak? Akar pangkat 3 dari 216.000. Nah, ketemunya berapa? Nah, ini. Nah, akar pangkat 3 dari 216.000 itu bisa kita tulis 216.000 pangkat sepertiga. Nah, jadi yang menjadi pangkat bilangan pokok itu adalah pangkat 1. Karena 216.000 kan sama dengan 216.000 pangkat 1. Kemudian penyebut ini diambil dari pangkat akar. Nanti anak juga wajib mencari rumusnya apa untuk bisa ketemu kayak gini ya. Nah, bentuk umum, rumus umum itu kewajiban anak-anak yang wajib mencari. Pak Sanaji tidak menyantumkan di sini, kok bisa ketemu ini enggak? Nah, nanti kamu tidak mengeksplor namanya, tidak kreatif namanya. Kalau semuanya Pak Sanaji sajikan, berarti nanti kalau yang belum Pak Sanaji sajikan, yo anak-anak cari sendiri kok bisa seperti ini, rumusnya seperti apa? Browsing ya namanya di internetnya. Oke, lanjut. Nah, ternyata 216.000. Nah, ini kuncinya apa? Ini harus dibuat bentuk pangkat. Sehingga nanti pangkat yang ada di dalam jika dipangkatkan lagi itu menjadi pangkat 1. Ternyata 216.000 itu dipangkatkan 3. Ya. Nah, ini 60 pangkat 3 ini akan ketemu 216.000. Berapa pangkat 3 akan ketemu 216.000? Nah, ternyata berapa bang? 60, yaitu 60 kali 60 kali 60. Ini kalau pangkat dipangkatkan sesuai dengan materi yang pertama Pak Sanaji kan menjadi apa? Pangkatnya dikalikan sehingga menjadi apa? 3 kali sepertiga. Pangkatnya menjadi 3/3. 3/3 berapa? 1. Sehingga berapa sisinya? Nah, sisinya ketemu 60. Kamu harus cerdas. Jadi kalau ada sepertiga itu kudu digawe piro pangkat telu hasilnya seperti ini. Kalau di sininya pernya 4,
berapa pangkat 4 hasilnya seperti ini. Nah, ini kebetulan kan 216.000. Berapa pangkat 3 hasilnya 216.000, ternyata nambung. Jadi ini harus menyelesaikan anak. Kalau ini 4 yo piro pangkat 4. Ini 5, berapa pangkat 5? Agar supaya nanti apa? Pangkatnya menjadi 1. Nah, ini sehingga ketemu sekarang sisinya 60. Ini baru proses perhitungan ya. Karena soal cerita, maka hasil akhir harus sesuai dengan permintaan. Jadi panjang sisi akuarium tersebut adalah 60 cm. Nah, kalau sudah menjawab seperti ini, satuannya ya lengkap. Permintaan dalam senti ya dalam senti. Itu anak-anak ya. Rangkumannya saya minta tolong anak-anak dibuat ya. Rangkuman resume dari video Pak Sanadi dibuat. Termasuk anak-anak ada kewajiban mencari rumus-rumus apa saja yang mendukung dari soal-soal yang Pak Sanadi berikan. Oke anak-anak, saya kira cukup pertemuan kali ini. Sekali lagi ya, jika ada pertanyaan langsung bisa bertanya lewat HP Pak Sanadi ya, dan bisa juga komentar di video Pak Sanadi ya. Langsung setiap saat Pak Sanadi buka dan nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Jangan lupa anak-anak untuk selalu mengikuti video Pak Sanadi dengan channel Sanadi Haji, di subscribe ya, dan like dan sebarkan kepada teman-temannya ya, agar video Pak Sanadi betul-betul bermanfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Oke, saya kira cukup dan semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Jika ada kekeliruan Pak Sanadi dalam menyebut angka, membaca kalimat, Pak Sanadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.